Halo semuanya, apa itu kolesterol? Jadi kolesterol merupakan lemak yang diproduksi oleh tubuh dan bisa juga berasal dari makanan hewani. Kolesterol sebenarnya cukup bermanfaat jika dalam keadaan normal, yaitu bermanfaat untuk memproduksi vitamin D dan sejumlah hormon dan selain itu juga sebagai asam ampardu nantinya digunakan untuk mencerna lemak. Selain itu, jika kadar kolesterol di dalam darah terlalu tinggi, ternyata dapat menyebabkan terjadinya komplikasi ya. Nah, kolesterol di dalam darah itu dibawa oleh protein, yaitu gabungan keduanya disebut dengan lipoprotein. Dua jenis utama lipoprotein adalah lipoprotein dengan kepadatan rendah, yaitu LDL yang biasanya disebut juga dengan kolesterol jahat, dan ada juga dengan kepadatan tinggi yaitu disebut dengan HDL yaitu kolesterol baik. Sementara itu, HDL bertugas untuk mengangkut kolesterol kembali ke dalam organ hati yaitu sesuai dengan fungsinya. Sedangkan untuk LDL itu kebalikannya, yaitu kolesterol yang mengangkut dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan. Namun jika kadar kolesterol melebihi kebutuhan, maka dapat mengendap di dinding-dinding arteri yang menyebabkan penyakit. Untuk penyebab kolesterol sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Kalau kolesterol sendiri itu merupakan senyawa lemak yang berlilin yang sebagian besar diproduksi pada organ hati dan sebagiannya didapatkan dari makanan. Nah, kalau kolesterol di dalam darah itu berlebih itu disebut juga dengan hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi. Umumnya dapat menyebabkan penyakit seperti serangan jantung, stroke. Nah, kolesterol tinggi ini diakibatkan bisa dari beberapa kondisi, yaitu mengonsumsi makanan dengan kandungan kolesterol yang tinggi dan dipicu juga dengan kurangnya olahraga sehingga bisa menyebabkan kolesterol berlebih. Namun, bisa juga disebabkan oleh faktor keturunan pemicu dari kolesterol, misalnya seperti juga kondisi kesehatan ya, seperti penyakit ginjal kronis, diabetes, HIV atau AIDS, hipotiroidisme, dan lupus. Kemudian untuk gejala dari kolesterol sendiri, kolesterol tinggi biasanya tidak menimbulkan gejala apapun dalam kebanyakan kasus. Gejala baru terasa saat kolesterol tinggi ketika mengarah pada pembentukan plak di arteri. Plak dapat mempersempit arteri sehingga mempersulit darah itu untuk melewatinya, sehingga terjadi hambatan darah di jantung, otak, atau bagian tubuh lainnya. Kondisi ini atau penyempitan arteri disebut juga dengan aterosklerosis, penggumpalan darah di bagian tubuh tertentu, stroke ringan, stroke sampai serangan jantung, rasa sakit di dada bagian depan atau pada lengan, angina ketika seseorang mengalami stres atau sedang melakukan kegiatan fisik yang berat juga dapat disebabkan karena kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi juga meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit jantung koroner jika tidak mengubah pola makan dan berhenti merokok. Pengidap kolesterol akan terkena stroke atau penyakit jantung. Pada rokok ditemukan sebuah zat kimia yang disebut akrolin. Zat ini dapat menghentikan aktivitas kolesterol baik atau HDL untuk mengangkut timbunan lemak menuju hati. Akibatnya, terjadilah penyempitan arteri atau aterosklerosis. Untuk diagnosis kolesterol sendiri, dokter akan memeriksa riwayat keluarga juga. Hal ini bertujuan memastikan apakah Anda kondisi medis lainnya yang menyebabkan kadar kolesterol tinggi di dalam darah. Selain itu juga bakal dilakukan tes darah sederhana yang digunakan untuk mengukur kadar kolesterol disebut juga sebagai panel lipid. Tes ini berguna untuk menilai kadar kolesterol total
kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Untuk melakukan tes ini, dokter akan mengambil sampel darah, kemudian dokter akan mengirimkan sampel tersebut ke laboratorium untuk dianalisis. Ketika hasil tes keluar, dokter akan memberitahu bila kadar kolesterol atau trigliserida kamu terlalu tinggi. Sebelum melakukan panel lipid, dokter mungkin akan meminta kamu untuk tidak makan dan minum apapun setidaknya selama 12 jam sebelum melakukan pengecekan kolesterol. Untuk terapi atau pengobatan kolesterol sendiri, yaitu bisa dilakukan dengan perubahan gaya hidup sehat seperti berolahraga dan makan makanan yang sehat adalah garis pertahanan pertama untuk melawan kolesterol tinggi. Namun, pilihan obat atau kombinasi obat tergantung pada beberapa faktor, termasuk faktor resiko pribadi, usia, kesehatan, usia, kemungkinan efek samping obat, kemudian pilihan pengobatan umum. Biasanya dokter akan menyesuaikan kondisi si pasien. Berikut ini pilihan obat per golongan. Misalnya bisa menggunakan obat golongan statin, yaitu merupakan pilihan termasuk seperti atorvastatin, fluvastatin, dan simvastatin. Kemudian bisa menggunakan pilihan yang kedua, yaitu inhibitor penyerap kolesterol, misalnya obat ezetimibe. Obat ini dapat mengurangi kolesterol darah dengan membatasi penyerapan kolesterol makanan. Ezetimibe dapat digunakan atau dikombinasikan dengan obat golongan statin. Kemudian, dokter juga bisa meresepkan resin pengikat asam ampedu, misalnya kolestiramin, koleselvam, dan kolestipol. Obat ini dapat menurunkan kolesterol secara tidak langsung dengan mengikat asam ampedu. Kemudian penghambat PCSK9. Obat ini dapat membantu hati menyerap kembali banyak kolesterol LDL. Contohnya obatnya seperti alevomab dan evolucam. Jika kamu memiliki trigliserida yang tinggi, dokter juga akan meresepkan obat seperti fenofibrate ya. Contohnya fenofibrate, gemfibrozil. Di sini akan mengurangi produksi kolesterol very low density lipoprotein atau VLDL hati dan mempercepat pembuangan trigliserida dari darah. Bisa juga dokter meresepkan niacin. Di sini dapat membatasi kemampuan hati untuk memproduksi kolesterol LDL dan VLDL. Kemudian, dokter juga dapat meresepkan yaitu suplemen asam lemak omega 3. Di sini dapat membantu menurunkan trigliserida. Tersedia dengan resep atau the counter atau OTC.